Halo semuanya, kami dari kelompok 5 dan hari ini kami akan membedah topik yang sangat krusial bagi masa depan industri infrastruktur kita, yaitu bagaimana pekerja bangunan Indonesia memposisikan diri di tengah arus persaingan tenaga kerja asing tersebut dan juga strategi konkret apa yang diperlukan untuk mengubah tantangan kompetisi ini menjadi batu loncatan dalam meningkatkan kualitas SDM kita. Kami akan membedah masalah ini dengan merujuk pada regulasi dan data terkini untuk melihat apakah persaingan ini adalah ancaman atau justru bahan bakar bagi pekerja lokal kita untuk naik kelas. Peluang pertama adalah standarisasi global. Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, sertifikasi kompetensi SKK kini menjadi paspor bagi pekerja lokal. Dengan sertifikat BNSP, posisi tawar pekerja kita setara di tingkat ASEAN. Ini adalah peluang untuk naik kelas dari pekerja otodidak menjadi tenaga profesional yang diakui secara internasional. Peluang kedua adalah transfer teknologi. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021, penggunaan tenaga kerja asing wajib dibarengi pendampingan tenaga lokal. Ini adalah kesempatan emas bagi pekerja kita untuk belajar teknologi tinggi, seperti sistem modular atau BIM secara langsung di lapangan. Tenaga kerja asing bukan hanya pesaing, tapi rekan belajar untuk mempercepat kualitas SDM kita. Kemudian, peluang ketiga yaitu muncul dari revitalisasi sekolah menengah kejuruan dan pelatihan vokasi. Kita tidak bisa lagi membiarkan adanya kesenjangan antara apa yang diajarkan di sekolah dengan apa yang dibutuhkan di lapangan. Melalui kolaborasi erat antara dunia usaha dan lembaga pendidikan vokasi, kurikulum kini disesuaikan secara langsung dengan standar industri. Ini adalah peluang besar bagi para lulusan untuk menjadi tenaga kerja yang benar-benar siap. Dengan pelatihan yang terfokus pada keahlian praktis, lulusan kita tidak hanya membawa ijazah, tapi membawa keterampilan nyata yang memang sedang dicari oleh pasar saat ini. Namun tantangannya nyata. Menurut expertindo-training.com, proyek konstruksi gedung yang sukses tidak hanya melibatkan perencanaan dan eksekusi yang cermat, tetapi juga bergantung pada manajemen proyek yang efisien. Dalam dunia konstruksi yang dinamis, keberhasilan terletak pada kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengelola seluruh rangkaian tugas dengan efisien. Yang kedua ada biaya yang meningkat. Biaya yang meningkat seringkali menjadi hambatan utama dalam kelancaran proyek konstruksi gedung. Yang ketiga, kekurangan tenaga kerja keterampilan tinggi. Industri konstruksi gedung mengalami kekurangan tenaga kerja yang memiliki keterampilan tinggi, suatu tantangan yang meruncing seiring dengan perkembangan teknologi dan kompleksitas proyek konstruksi modern. Yang terakhir yaitu keselamatan pekerja di tempat kerja. Keselamatan pekerja di tempat kerja merupakan salah satu aspek paling kritis dalam industri konstruksi gedung. Menanggapi risiko kecelakaan dan cedera adalah suatu keharusan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, produktif, dan bertanggung jawab. Berdasarkan kajian yang dipaparkan, arus masuk tenaga kerja asing di sektor konstruksi tidak semata-mata menjadi ancaman bagi pekerja bangunan Indonesia, melainkan juga membuka peluang strategis untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pekerja lokal harus memposisikan diri bukan sebagai pihak yang tersisih, tetapi sebagai tenaga profesional yang adaptif, kompeten, dan mampu bersaing di tingkat global. Peluang yang ada seperti standarisasi kompetensi melalui sertifikasi, transfer teknologi dari tenaga kerja asing, serta revitalisasi pendidikan vokasi menjadi fondasi penting untuk mendorong pekerja lokal naik kelas. Namun, berbagai tantangan seperti keterbatasan akses sertifikasi, hambatan komunikasi, serta masih dominannya tenaga kerja informal harus segera diatasi agar tidak menghambat proses peningkatan kualitas tersebut. Selain itu, aspek keselamatan kerja juga harus menjadi prioritas utama untuk menjamin keberlanjutan dan profesionalisme sektor konstruksi. Dengan langkah-langkah tersebut, persaingan dengan tenaga kerja asing dapat diubah menjadi momentum transformasi, sehingga pekerja bangunan Indonesia tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang menjadi tenaga kerja unggul yang berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional. Sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.